warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzilan Ismail. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dengan materi alat-alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ini adalah bukti pendaftaran saya di Universitas Negeri Gorontalo. Praktik pembelajaran uji kinerja ini saya laksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu Rabu 5 Oktober 2022, dibuktikan dengan absen online Sirensija Pegawai Provinsi Gorontalo seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Ini masih pagi atau sudah siang ya? Siang. Menjelang siang. Tapi masih semangat? Masih. Semangat ya belajar biologi ya? Ya. Oke, seperti biasa, Ibu akan ambil absen dulu. Virtual kelas. Oke, virtual kelas ada. Ini ada tadi Ibu perhatikan hanya satu-satunya cowok ya dalam kelas. Yang lain kemana teman-temannya Adam? Ada 3 isi dari satu saja. Oke, yang 3 izin itu kemana? Itu yang 3 isi Arnold, Akbar, sama Ahmad. Ada izin ikut lomba voli. Oke, aman tidak Adam tidak terpilih lomba bola voli? Ya. Ada. Kemudian ada yang sakit, siapa yang sakit? Saya pun kami. Jamil, Saiful Jamil ini sering sakit ya, sudah berapa kali pertemuannya dengan ibu sakit-sakit. Terima kasih Adam. Oke, nah seperti biasa untuk kelancaran materi kita, proses pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Oke, Adam, yuk bikin doa dulu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Adam. Oke, untuk memulai, perhatikan gambar di depan. Oke, pusat layanan pesan antar. Tapi sebelum ke situ, Ibu ingin tanya dulu materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Komponen-komponen dan fungsi darah. Oke, terima kasih Gisel. Komponen-komponen dan fungsi darah. Apa hubungannya dengan gambar yang Ibu tampilkan ini? Dalam kehidupan kalian sehari-hari sering menggunakan layanan pesan antar ini. Misalnya pesan online. Pernah? Shopee, ya, ada gratis ongkir, ada apa itu ya? Oke. Kalau dalam pesan makanan pernah nggak? Pesan makanan online? Oke, yang antar ke rumah siapa? Kurir. Kurirnya tepat waktu mengantarkan makanan itu? Kadang tidak ya. Mungkin saja kurirnya kehujanan. Jangan protes dulu, kasihan kurirnya. Dikasih tips kurirnya? Tidak. Oke, nah apa hubungannya dengan ini? Nah, darah. Kalau tadi makanan kalian diantarkan di rumah oleh kurir, misalnya makanan online. Kalau darah untuk peredarannya dalam tubuh, siapa yang mengantarkan? Ada yang tahu? Jantung dan pembuluh darah. Ya, benar sekali. Jadi alat-alat peredaran darah ada jantung dan pembuluh darah. Jadi materi kita hari ini adalah alat-alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah.
tentang mekanisme peredaran darah, maka diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi alat peredaran darah, menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia, membedakan sistem peredaran darah besar dengan sistem peredaran darah kecil dengan penuh tanggung jawab dan aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Oke? Bisa? Sekarang sebelum masuk kita lanjutkan ke materi, Ibu ingin bertanya lagi. Siapa di sini yang rajin olahraga? Oh, cuma ada. Dengan yang 3 orang yang ikut lomba voli yang rajin olahraga. Cuma ada yang rajin olahraga? Yang lain? Komunitas kaum rebahan? Tahukah kalian, olahraga itu sangat penting bagi tubuh, terutama bagi kesehatan jantung. Lihat Adam, tiap hari sehat. Ya Adam ya? Alhamdulillah Adam. Jadi yang lain itu harus rajin olahraga juga. Misalnya hari Minggu, diawali dulu hari Minggu. Bangun pagi setelah subuh, jalan keliling kompleks atau pergi ke gor. Pagi-pagi banyak orang di gor ada? Banyak ya? Ada banyak cowok ganteng. Oh, kalau ada cewek cantik. Nah kalian ada banyak cowok ganteng. Jadi badan sehat, jantung sehat, mata sehat. Ada. Oke. Sekarang Ibu. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memperlihatkan sebuah video. Dan pemain bola yang ini kayaknya dia. Ada yang bisa menceritakan kembali video tadi? Kan ada? Itu pertandingan Euro 2020 di mana Denmark berhadapan dengan Finlandia. Dan pemain Denmark yang bernama Christian Eriksen mengalami serangan jantung alasan pertandingan berlangsung. Masih bermain. Masih bermain sampai sekarang, masih aktif bermain? Alhamdulillah ya, tidak apa-apa ya. Oke. Dalam kehidupan kalian sehari-hari, ada nggak kejadian yang mirip seperti ini? Lagi? Saya Bu, Oke, silakan Alia. ini saat ada serangan jantung. Sempat jatuh juga tidak? Sempat jatuh, tapi alhamdulillah dia tidak meninggal dunia. Alhamdulillah dia tidak meninggal. Ada lagi? Ibu. Oke, Oli silakan. Tadi Ibu bilang bahwa kalau olahraga itu sangat baik untuk kesehatan jantung. Lalu mengapa dari kisah yang terceritakan ada beberapa orang yang saat berolahraga mengalami serangan jantung? Menarik ya? Olahraga baik bagi jantung, bagi kesehatan jantung. Tapi kenapa justru sering kita dengar, kita lihat orang yang berolahraga justru Mengalami serangan jantung. Nah, kita akan bahas itu di materi kita hari ini. Kita kerjakan dalam bentuk yang KPD. Semuanya sudah menerima bahan aja kan? Sudah kirimkan minggu lalu. Jadi sekarang kita kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang sudah ditentukan.
LKPD-nya? Ada. Ada berapa pertanyaan di LKPD? 4. Oke, dalam tiap kelompok ada berapa orang? 4. Oke, jadi silakan masing-masing anggota kelompok membagi tugas akan mengerjakan pertanyaan nomor berapa? Oke? Oke, silakan didiskusikan siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor berapa. Nomor 3. Ijazah nomor 4. Jawab nomor berapa Gisel? 4. Oke, sudah? Ya. Antara dicari kemarin. Oke. Sudah selesai? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kelompok mana yang belum? Kelompok 1. Nomor berapa yang belum? Kelompok 1. Oke. Berapa menit lagi ya? 5 menit lagi ya. Yang sudah kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, jadi kelompok 1, 2 dan 4 belum selesai. 5 menit lagi, ayo. Sudah. Sudah, waktu 5 menitnya sudah selesai. Bagaimana? Sudah selesai menjawab pertanyaannya? Sudah. Oke, kita siap presentasi? Siap. Oke, kita lihat ya pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang akan menjawab pertanyaan nomor 1B, kelompok 1? Oke, Fadila, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1B. Ventrikel berdinding tebal sehingga mampu mendorong darah keluar dari jantung. Arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Ventrikel kanan memompa darah menuju ke paru-paru melalui batang pulmonari. Oke, terima kasih Fadila. Bagaimana kelompok yang lain? Ada sanggahan atau tambahan untuk jawaban nomor 1B? Silakan Yulianti. Ventrikel berdinding tebal sehingga mampu mendorong darah keluar dari jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Oke, terima kasih Yulianti. Jadi sebagai tambahannya saja ya. Ya. Oke, jadi pertanyaan nomor 1 sudah selesai? Ya. Sama ya jawabannya ya? Ya. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh kelompok. Oke, kelompok 4 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang dimana dari gambar di atas dan berdasarkan literatur yang Anda baca, buatlah dalam tabel perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Perbedaannya, faktor pembeda dinding, arteri pembuluh nadi tebal elastis, vena pembuluh balik tipis kurang elastis. Faktor pembeda jumlah dan letak kutub, arteri pembuluh nadi hanya satu terdapat pada awal keluar dari jantung, vena pembuluh balik banyak terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Faktor pembeda darah, arteri pembuluh nadi kaya oksigen kecuali pada arteri pulmonalis, vena pembuluh balik kaya karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis. Faktor pembeda aliran darah, arteri pembuluh nadi meninggalkan jantung, vena pembuluh balik menuju ke jantung. Faktor pembeda tekanan, arteri pembuluh nadi kuat, jika terpotong darah akan memancar. Vena pembuluh balik lemah, jika terpotong darah akan menetes.
Faktor pembeda letak arteri pembuluh nadi di bagian dalam tubuh, vena pembuluh balik dekat permukaan tubuh. Demikianlah jawaban dari nomor 2 bagian A. Kemudian yang bagian B dijawab oleh teman saya yaitu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan bagian B. Semua arteri berfungsi membawa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah tanpa oksigen ke paru-paru. Sebaliknya, semua vena berfungsi untuk membawa darah kayak karbon dioksida dari tubuh ke jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kayak oksigen dari paru-paru. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah mempresentasikan jawaban nomor 2. Sekarang Ibu ingin tanya, kalau nomor 2A gimana? Sama ya, dan belajar lagi jawabannya. Kalau nomor 2B ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan? Oke, silakan Gisel. Saya ingin menambahkan pertanyaan nomor 2B, yaitu kalau arteri menyalurkan darah ke seluruh tubuh, jadi arteri membawa darah kayak oksigen untuk menyuplai ke seluruh tubuh melalui jaringan tubuh kita. Sedangkan vena bertugas mengembalikan darah hasil metabolisme tubuh yang kayak karbon dioksida kembali ke jantung. Pengecualian bagi arteri pulmonalis membawa darah tanpa oksigen dari jantung ke paru-paru, dan vena pulmonalis membawa darah kayak oksigen ke jantung untuk diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Terima kasih Gisel. Yang lain gimana? Sudah sama? Ya. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, mengapa jantung tidak bisa digunakan untuk aktivitas yang berlebihan? Di jawaban dari kelompok 2 ya. Pertanyaan nomor 4. Ada yang bisa menambahkan atau menyebut? Oke, ada yang bisa menambahkan? Saya Ibu. Silakan, Windy. Saya akan menjelaskan tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ibu boleh mau maju di depan? Boleh. Oke, kita cabut dulu ini ya. Ini. Ya, silakan. Lihat dulu papannya. Baiklah, terima kasih. Silakan Windy. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang dimana Peredaran darah pada manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, jantung memiliki 4 ruangan. Ruangan pertama di sebelah kanan paling atas disebut dengan serambi kanan. Ruangan kedua di sebelah kiri paling atas disebut dengan serambi kiri. Ruangan ketiga paling bawah di sebelah kanan disebut dengan duri kanan. Dan ruangan keempat di sebelah kiri paling bawah disebut dengan duri kiri. Kemudian kita pasang lari seperti ini. Dan seperti ini menunjukkan bahwa peredaran darah pada tubuh manusia itu dari serambi ke giling. Nah, jadi kita membahas tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Disebut dengan peredaran darah besar karena peredaran darah ini mengalir ke seluruh tubuh kita. Jadi jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung.
Sudah. Sudah terjawab? Oke, thank you. Semua pertanyaannya, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini? Oke, Prindiana, ayo silakan berdiri Prindiana, supaya semua bisa lihat. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu alat-alat peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Mekanisme peredaran darah terbagi atas dua, yaitu peredaran darah besar ke seluruh tubuh dan peredaran darah kecil ke paru-paru. Dan olahraga baik bagi tubuh, tetapi harus memperhatikan durasi waktu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi, supaya lebih jelasnya, untuk materi hari ini, Ibu akan memperlihatkan video materi hari ini. Jadi semua perhatikan baik-baik ya. Ada bisa bantu dihapus papannya dulu sembari Ibu mempersiapkan LCD-nya lagi. Jadi ini videonya. Sebelum kita membahas proses perjalanan manusia, marilah orang beragama satu memiliki sebagai bukan seperti terus memiliki ukuran seperti kepala tangan masing-masing sendiri. Bentuk jantung seperti pada gambar ini, dan jika jantung dilakukan, penampakannya seperti dari atas. Jantung terdiri atas spatula untuk memahami spatula. Sudah lihat videonya tadi? Sudah. Oke, jadi alat-alat peredaran darah manusia itu ada jantung dan pembuluh darah. Jantung terbagi atas 4 ruang, serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian pembuluh darah terbagi 3, arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Kemudian sesuai penjelasan dari teman kalian tadi, Windy, mekanisme peredaran darah itu terbagi 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari detik, langsung dijawab di sini saja ya. Tulis nama dan dilingkari jawaban yang kalian rasa tepat dan benar. Jadi ini soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Oke, sudah terima semua. Silakan dikerjakan soalnya. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Makasih semua. Oke. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Ya. Gimana serunya? Karena kita menemukan masalah dan memecahkan masalahnya itu sendiri. Iya ya. Jadi program Blast Learning-nya kalian temukan masalah, pecahkan sendiri masalah itu. Oke, terima kasih atas proses pembelajaran pada hari ini. Ibu ingatkan kembali, materi kita di pertemuan selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Dan seperti biasanya, sebelum kita menutup pembelajaran, kita tutup dengan doa. Oke, siapa yang bisa pimpin doa? Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Terima